Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa sama-sama dalam ruang kajian bahasa Arab Quran dan Arabian. Mudah-mudahan rezeki berupa kesempatan untuk belajar ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Insyaallah kita memulai dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kali ini kita alhamdulillah akan sampai pada surat Al-Ankabut ayat 41 ya. Seperti biasa kita ambil potongan bagiannya untuk memudahkan analisa supaya kita lebih fokus pada bagian-bagian yang mudah bagi kita untuk mempelajari analisa kajian bahasa Arabnya. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita arti dalam bahasa Indonesianya adalah dan atau padahal sesungguhnya selemah-lemah rumah ialah rumah atau sarang laba-laba. Nah, dari segi arti mungkin kalau kita belum belajar bahasa Arabnya mungkin tidak banyak ketertarikannya. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau kita mengkaji segi kata-kata dan kalimat bahasa Arabnya, kita akan sangat tertarik dengan ayat ini. Ayat ini sangat sungguh luar biasa. Kita lihat di sini dimulai dengan huruf wa, kemudian dilanjutkan oleh inna. Inna ini dalam bahasa Arab sesuatu yang spesial, kajian khusus tentang inna. Wa ini bagian dari huruf, di mana bahasa Arab dibagi tiga kan? Huruf, ismun, fi'lun ya kan? Sederhana aja, bahasa Arab sangat sederhana tapi sangat teratur aturannya sehingga sangat pantas jadikan bahasa untuk merepresentasikan firman Allah. Wa inna auhana ini bentuk yang disebut dengan isim tafdil. Cuman dia bentuknya fathah atau mansub dikarenakan pengaruh dari fa'ilnya ada inna. Inna ini menyebabkan auhanu jadi auhana. Auhanal buyuti. Al buyuti ini disebut isim ma'rifah karena pakai alif lam. Dan dia menjadi kasroh karena dia bagian dari idhofah auhanul buyuti. La baitun. Baitu itu mufrad atau tunggalnya dari bait, buyutun. Cuman dikasih lam, ya lamnya lam taukid. Jadi penekanan bahwa yang selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Jadi ditekankan oleh Allah bahwa rumahnya laba-laba itu benar-benar selemah-lemahnya rumah. Nah, kita kaji lebih dalam dan halaman berikutnya. Sebentar Pak, itu hana itu khabar ya? Hananya itu apa? Iya khabar ya kalau dalam ini? Belum sampai kita bahas itu. Nanti kita bahas dulu kita kaji ulang bagian-bagian ilmu bahasa Arab yang perlu kita ingat. Pertama, untuk mengkaji perubahan kalimat, perubahan kata itu dipakai dan ilmunya disebut sorof. Isim, fiil berubah jadi misalkan fiilnya berubah jadi madi, menjadi mudore jadi amr itu dalam sorof. Kemudian nahu ini perubahan bagian-bagian kalimat ya atau jumlah, ini disebut ilmu nahu. Yang ketiga adalah ilmu i'rab. I'rab ini adalah ilmu mengenai a i u e atau perubahan harokat ya. Nah, sederhana aja, bahasa Arab sangat sistematis. Nah, kita kaji ayat ini dengan tiga kategori ilmu ini. Yang pertama, innanya dulu ya. Kalau waw tadi kita udah kaji dia bagian dari huruf kan. Inna ini adalah bagian dari kelompok yang disebut inna wa akhwataha. Inna dan saudara-saudara perempuannya. Apa saudara perempuannya inna? Anna, lakinna, ka'anna, la'ala.
laita. Ini semua hukum i'rabnya sama dengan inna. Nah, makanya disebut dengan inna wa akhwataha. Kita lanjutkan ya. Jadi wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Ini termasuk pembahasan mengenai inna wa akhwataha karena kan ada inna di awalnya. Nah, inna wa akhwataha ini pengaruhnya kepada jumlah ismiyah atau kalimat benda. Contohnya kalimat benda Allahu sami'un alim. Allah sebagai mubtada, sami'un alim sebagai khabar. Nah, dengan pengaruh inna, Allahnya jadi berubah, bukan Allahu lagi. Allah jadi mansub. Innallaha sami'un alim. Jelas pengaruh inna di dalam kalimat jumlah ini menyebabkan mubtada'nya berubah harokat atau i'rabnya berubah dari marfu itu dhamma menjadi fathah atau mansub. Nah, Allah ini kedudukannya menjadi disebut menjadi apa? Isim inna. Allahnya menjadi isim inna. Isim innanya harus mansub. Khobarnya tetap marfu. Sami'un alimnya tetap. Namanya diganti bukan khobar lagi, tapi khobar inna. Ini tadi Allah mubtada menjadi isim inna. Sami'un alim khobar menjadi khobar inna. Ya. Nah, istilah-istilahnya yang kita menguasai tadi ya. Tapi kedudukannya tetap mubtada yang biasa dan khobar biasa ya. Oke. Nah, jadi kalau dari segi nahu yang kita pelajari dengan kalimat ini adalah yang berubah itu adalah dalam kalimat benda jumlatul ismiyah. Kalimat benda mubtadanya jadi mansub, kabirnya menjadi tetap marfu. Dinamakan khabar inna. Kalau innal masjida kabirun jadi khabar inna, masjida isim inna. Lanjutkan lagi. Nah, jadi khulasanya, ringkasannya adalah bahwa mubtadanya adalah tadi kalimat tadi wa inna auhanal buyuti. Inilah mubtadanya. Ya. Auhanal buyuti. Mubtadanya berupa idhofah ya. Jadi kalau idhofah mudhofnya dia mansub. Mudhofun ilaihi tetap kasrah ya. Wa inna auhanal buyuti khabarnya apa? Khabar inanya labaitul ankabut. Rumahnya laba-laba. Zaman kita ada rumah laba-laba berupa world wide. Awalnya web itu world wide. Oke. World wide. Oke. Nah, auhanal buyuti ini kalau tidak karena inna, dia sebenarnya bentuknya auhanul buyuti. Ya. Dia bentuknya tetap domah dan kasroh karena dia idhofah. Asalnya idhofah itu domah sama kasroh, kan mudhofnya adalah domah, buyutnya kasroh jadi kasroh. Auhanul buyuti. Kena inna jadi inna auhanal buyuti. Nah, itu perubahannya urut-urutannya kayak gitu. Supaya kita ingat betul, kita ulang-ulang ini ya. Nah, al buyutu itu disebut isim ma'rifah karena ada alif lam. Asal katanya buyutun isim nakirohnya, isim yang tanpa lam, isim yang tidak tertentu. Kalau buyutu itu artinya rumah-rumah tertentu kan. Nah, buyutun itu rumah apa aja, rumah-rumah apa aja. Dia kedudukannya sebagai kata benda yang jamak, plural, isim jam'un kalau bahasa Arab atau di dalam bahasa Inggris plural noun. Nah, buyutun asal kata dari singlenya atau mufradnya baitun. Baitun buyutun, kitabun kutubun. Nah, demikian pembahasan mengenai al-buyut. Kita lanjutkan lagi. Nah, auhanu ini asal katanya fi'il madinya wahana. Melemahkan artinya. Wahnun lemah, jadi lemah. Dia lemah ya. Auhanun paling lemah isim tafdhil. Ya. Jadi isim mufradnya adalah wahnun, fi'il madinya wahana, isim tafdhilnya adalah auhanu yang paling lemah. Lanjutkan lagi. Nah, ini contoh penggunaan kata yang asalnya wahana dalam ayat lain. Biar kita ingat, kita kaji ayat lain biar kita kalau baca ayat itu kita tahu lagi ya. Surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamalathu ummu wahnan 'ala wahn
Hamalat. Kalau hamalat ini kan muannas ya, pakai ta ya. Seorang perempuan memikul atau hamil dia laki-laki, bayi laki-laki kira-kira. Atau dia manusia. Mengandungnya, manusia itu dikandung oleh ibunya, ibunya mengandung manusia, ibunya mengandung dia, wahnan. Ini keadaan ibunya. Wah, kalau suatu bahasa Arab, kalau yang disebut hal, keadaan ya, keadaan suatu yang diceritakan itu bentuknya dia isim nakiroh, nggak boleh pakai alif lam dan harus mansub. Makanya wahnan ini keadaan ibunya dalam hamil, ini keadaan ibunya seperti apa, wahnan. Tapi dijelaskan lagi, Al-Quran menjelaskan lebih detail lagi. Wahnan ala wahnin, ini artinya lemah yang menjadi makin lemah. Jadi ibu-ibu yang hamil itu makin lama makin lemah sebenarnya, makanya harus dibantu ya. Kerjaannya diringankan. Wahnan ala anak-anaknya harus bersyukur pada ibunya, tidak boleh kurang ajar. Karena dalam 9 bulan itu sang ibu mengalami penderitaan yang luar biasa. Wahnan ala wahnin. Ini asal katanya sama, wahana. Wahnun jadi wahnan karena dia nakiroh mansub, hukumnya hal, tunjukannya hal, keadaannya. Nah kalau ala wahnin ini penjelasannya, wahnun juga asalnya ada harfu jar. Ala itu harfu jar, fi harfu jar, bi harfu jar, min juga, ila juga harfu jar. Ila wahnin bisa juga, tapi ini enggak dipakai. Ila baitin, menuju rumah. Ilal masjidi, ala maktabi, ya, di atas meja. Nah itu harfu jar, huruf yang membuat isim di depannya menjadi kasroh. Ala itu makanya dalam surat Al-Isra ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi bi, asal katanya abduhu karena bi jadi abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu pengaruh huruf jar dalam Al-Qur'an dalam isim. Ya, cukup sederhana pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan makin cinta bahasa Arab dan bisa bertemu kali di lain kesempatan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.